Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cahaya bagus ya. Aku mute dulu, udah. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat hari Senin, dan semangat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai product knowledge ya, tapi kali ini kita akan lebih membahas pada produk Nipu Timah. Oke, sebelum acaranya dimulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi, Nyai. Pagi, sayangku, cup-cup wow, mah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Oke. Akbar. Semangat ya. Semoga bisa menularkan semangat yang menggebu-gebu gitu ya pada timnya. Oke, hari ini kita akan membahas Nipu Timah nih, Nyai. Sebelumnya Iya, aku mau menjelaskan mengenai pengertian Nipu Timah dulu kali ya. boleh, Oke. boleh. Apa sih Nipu Timah itu? Nipu Timah itu adalah ramuan khusus yang berbahan dominan dari kunyit putih dan temuan-temuan segar lainnya. 100% alami dan diekstraksi menjadi serbuk, siap minum dengan rasa yang enak nih. Terus di sini juga ada apa lagi nih? Nipu Timah itu siapa aja sih yang boleh minum? Tentunya bisa untuk pria dan wanita maupun anak-anak nih, Nyai. Dan ternyata di sini komposisi yang paling dominan itu kunyit putih nih. Maka dari itu sekarang kita akan membahas mengenai kunyit putih ya, Nyai. Ya, kita akan bahas pokoknya kunyit putih ke Nyi Putimah gitu, Beb. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Neng Indah, Masya Allah. Hari ini luar biasa ya, hari Senin. Wow banget gitu ya, ceria banget nih kayaknya Neng Indah, cuma saya nggak buka kamera. Coba kalau buka kamera lebih bergairah ya, karena kemarin itu kami sudah belajar lagi gitu ya, sudah di-charge lagi. Jadi sama nih teman-teman juga, hari Senin saya tularkan energi yang positif, energi yang lebih besar untuk menambah gairah, menambah semangat biar terus bergelora. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham ya, nyipu timah itu buat apa sih sebenarnya gitu. Bisa buat mah, kok bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, nyipu timah itu bahan dasarnya adalah kunyit putih. Di mana kunyit putih ini adalah apa ya? Tumbuhan yang langka katanya, tumbuhan yang langka yang tumbuhnya itu di Indonesia dan di India. Jadi kita, beruntung banget gitu ya, di Indonesia itu tumbuh kunyit putih. Nah, kunyit putih ini teman-teman, dia itu anti mikroba, anti jamur, atau anti bakteri yang alami. Itu kandungan di dalam ininya ya, di dalam, kunyit putihnya. Nah, kemudian dia itu bisa jadi obat alergi, teman-teman. Obat alergi yang alami juga. Nah, kemudian anti kanker yang bagus banget gitu loh. Kanker itu apa? Nah, kanker itu adalah sel yang menyimpang dari tubuh kita. Sebenarnya semua orang punya sel itu, cuman ada yang berkembang dan ada yang tidak gitu. Nah, kunyit putih ini fungsinya adalah menghambat pertumbuhan sel kanker tersebut, gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa menjaga pencernaan katanya. Jadi, kunyit putih ini sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita. Makanya baik juga ya buat lambung gitu ya. Kemudian dia juga bisa menawarkan racun, teman-teman. Konon katanya ya, di India apa di mana gitu,
dia itu digunakan untuk menawarkan racun. Cuman untuk mengolahnya seperti apa, mungkin ada ya, ada, apa, racikannya atau ada, apa gitu, yang jelas kunyit putih ini nih bisa untuk menawarkan racun. Bisa juga untuk awet muda, teman-teman. Karena dia kan antioksidan ya yang sangat tinggi banget, bahkan, katanya lebih tinggi dari vitamin E gitu. Jadi kunyit putih ini dahsyat banget bisa bikin kulit kenyal-kenyal gitu ya, lebih muda dari sebelumnya gitu atau lebih muda dari usianya. Masya Allah ya, kunyit putih ini. Nah, kemudian kunyit putih juga sebagai penghilang rasa sakit ya. Jadi nggak heran kalau misalnya teman-teman, sakit kepala gitu ya, tiba-tiba, ada Nyiputimah, minum Nyiputimah, bisa terbantukan gitu ya. Nah, itu adalah, manfaat kunyit putih secara empiris yang teruji sudah 3 generasi turun-temurun gitu. Itu yang itu pun katanya sudah ada penelitiannya kalau nggak salah, karena kunyit putih ini kan, langka ya. Jadi katanya dia apa, sudah diteliti oleh, negara-negara lain, maka, negara negara lain pun sekarang sedang mengembangkannya. Ini Masya Allah sebenarnya kita beruntung banget ya, punya kunyit putih di Indonesia dan bisa tumbuh subur di Indonesia kunyit putih ini. Kemudian, sangat bermanfaat lagi, apalagi kita bisa mengolahnya gitu. Nah, rata-rata kan orang yang konsumsi kunyit putih ini nggak kuat, teman-teman, nggak kuat sama baunya, pahitnya, karena luar biasa ya. Dijilat aja pahitnya nempelnya lama gitu ya. Nah, alhamdulillah, kita punya Nyiputimah. Nyiputimah ini sebenarnya diciptakan karena saya memang punya masalah, lambung yang dahsyat ya waktu itu sampai saya nggak bisa jalan gitu. Nah, sakitnya itu di atas tulang ekor, teman-teman, seperti sakit tulang, seperti syaraf kejepit, tapi bukan gitu. Pokoknya sakit untuk digerakkan aja badan, mau gerak kaki itu sakit, ya. Sampai ke buang air kecil aja gitu ya, ke kamar mandi itu sampai digotong-gotong sama suami, itu pun sakit, jerit-jeritan gitu ya. Nah ini, eee, masya Allah gitu ya, setelah saya konsumsi Nyiputimah ini, dulu bukan Nyiputimah ya, racikan kunyit putih dan, temu-temuan lainnya yang diresepkan oleh, guru saya gitu ya, untuk ini sih katanya untuk merawat lambung kalau, bisa menyembuhkan alhamdulillah gitu. Tapi kalau dari komposisinya, dari bahan-bahannya, insya Allah, ini bisa membantu banget, beliau bilang gitu. Nah, saya minta karyawan saya buat waktu itu, gagal berkali-kali sih gitu ya, tapi, saya berharap saya meminta karyawan saya terus aja gitu sampai berhasil ya. Walaupun kita, harus beli bahan lagi gitu yang harganya lumayan ya waktu itu. Iya, waktu itu kalau nggak salah kunyit putih lagi naik daun gitu harganya. Nah, alhamdulillah tuh berhasil saya minum 3 hari kemudian bisa jalan lagi. Dan itu sebenarnya bukan untuk dijual, apa, ini ya, dijual banyak ya karena buatnya itu susah teman-teman. Jadi paling 1 hari itu kita buat 4 kali atau 80 pack aja gitu kita mampu bikinnya. Itu pun seharian gitu ya dari pagi sampai sore kayak gitu. Nah, Nyiputimah ini ternyata banyak membantu gitu. Ketika ada, saudara yang sakit, saya coba kasih, ternyata sembuh gitu ya. Ternyata cepet banget dan bukan cuma lambungnya gitu, masalah lainnya juga kayak, sakit tenggorokan, itu cepat gitu sembuhnya, sariawan juga bisa gitu ya. Bahkan anak saya sendiri yang bukan sakit ya, apa, dia panu gitu ya, panu itu katanya, dari paru-paru yang kotor gitu. Jadi anak-anak yang menginjak masa remaja, memang kan biasanya, punya masalah itu ya, kayak panu putih-putih tuh di kulit gitu. Nah kebetulan anak saya tuh, usia 12 tahun gitu, dia, mulai aktivitas di luar, kebersihannya juga tidak terjaga, dimandiin kan udah nggak mau ya usia segitu gitu, maunya mandi sendiri cuman yang jadi nggak bersih gitu mungkin.
Akhirnya, paru-parunya juga kan sedang aktif-aktifnya gitu, paru-parunya kotor dan terkena, panu, katanya sih ceritanya begitu kalau, eee, kenapa anak-anak usia, 12 tahun itu kebanyakan masalahnya adalah di kulit seperti panu gitu. Nah itu ternyata minumnya kunyit putih teman-teman, kunyit putih, rajin aja ya, bahkan, yang batuknya bisa membaik gitu ya, terus si, apa, putih-putihnya juga sudah menghilang, itu Masya Allah gitu. Itu pun terbantukan gitu, ya. Jadi, nanti teman-teman jangan, apa ya, ketika ada customer, "Ini obat untuk ini obat untuk ini." Jadi, sebenarnya kita adalah produknya perawatan, bukan dikhususkan untuk obat ini, obat A, obat B, obat C, obat D gitu ya. Jadi, kunyit putih ini manfaatnya luar biasa, banyak banget, tapi memang, waktu itu dikhususkan untuk, masalah lambung saya dan alhamdulillah terbantukan. Tapi, yang lebih amazing lagi ini adalah pengalaman ya, eee, kunyit putih ini nyiput timah ini bukan obat, tapi ketika saya ada masalah waktu gembar-gembor bulan Juli kemarin itu, Covid meningkat gitu ya, keluarga saya kena semua gitu, dan saya juga merasakan gejala yang sama, itu saya tidak minum obat sama sekali, saya uap Timung Spa, saya juga minum Nyiputimah gitu, dan alhamdulillah terbantukan. Karena saya, ada alergi jahe ya teman-teman, kalau lambung itu kalau udah agak parah dengan jahe yang kuat gitu, itu, suka panas di perut gitu. Makanya saya nggak fokus ke Nyisena, saya fokusnya Nyiputimah aja gitu. Cuman Nyisena, sehari sekali, kalaupun itu panas saya hentikan besoknya, saya minum lagi, besoknya lagi karena, Nyisena juga ini bagus banget untuk meningkatkan imun. Ya karena dia bahannya temulawak ya, temulawaknya dominan gitu sama jahe yang dominan. Nah itu alhamdulillah teman-teman, nggak sempat sakit lama seperti tante saya ya sampai sebulan setengah, dan sampai lemesnya juga lama gitu. Itu nggak sampai seperti itu. Itu, saya minum Nyiputimah itu terus-menerus gitu ya, sampai sehari ada 5 kali gitu, sama temen-temen yang di, admin juga sama gitu. Termasuk Indah ya waktu itu ya, Teh Indah? Iya, Teh Indah juga sama, itu minum Nyiputimah terus ya, Nyiputimah. dan kita Iya, sempet kita sempat ke dokter pun obatnya nggak diminum ya. enggak. Balik lagi ke Nyiputimah. Cuman pengen tahu aja gitu, kondisi kita itu seperti apa gitu kan sebenarnya ke dokter itu. Karena kan Betul. kita, tidak bisa mendiagnosa gitu. Dan akhirnya kembali lagi ke Nyiputimah, alhamdulillah nggak lama ya Neng, nggak sampai seminggu kita udah, sehat kembali gitu. Dan Iya, untuk aku sesak cuma 3 hari. iya, untuk sesaknya kita uap pakai Timung Spa aja ya, Timung Spa tanpa bubuk Iya, wangi, bener nggak? benar. Itu aja, itu alhamdulillah gitu ya, kalau benar katanya virus itu menyerang paru, ya ternyata kunyit putih itu kan bagus ya buat paru-paru. Nah kemudian dia juga antioksidan, ya, dia antibiotik alami loh, kunyit itu antibiotik alami. Terus pokoknya lengkap banget deh gitu ya. Jadi, ketika saya sakit kepala pun saya minumnya kunyit putih, Nyiputimah gitu teman-teman. Nggak minum apa-apa. Sampai-sampai Indah pernah nanya gini kan ke Teteh waktu itu, "Teteh kok apa-apa tuh Nyiputimah, sakit kepala minumnya Nyiputimah?" Iya. Iya, soalnya bingung gitu kan taunya ya waktu di awal itu katanya Nyiputimah buat lambung doang, tapi kok Teh Miu dikit-dikit Nyiputimah, dikit-dikit Nyiputimah. Sebenarnya Nyiputimah ini buat apa sih gitu? Ternyata banyak banget ya manfaatnya gitu. Sampai-sampai kalau saya itu jadikan P3K gitu di apa, di mobil gitu ya. Iya, pasti Iya, ada. mual-mual aja kan kalau mabok kendaraan itu Nyiputimah gitu. Betul. Sakit pinggang Nyiputimah, bener nggak? Pegel-pegel Nyiputimah, Masya Allah. Aduh.
Nah, ini teman-teman luar biasa ya manfaat kunyit putih sampai-sampai, ketika saya baca manfaat kunyit putih secara empiris, kemudian katanya udah diuji oleh beberapa negara gitu ya. Kedahsyatan kunyit putih bahkan sekarang digunakan untuk, obat-obat kanker gitu ya, si kunyit putih ini. Jadi, eee, terus sama anti aging juga dipakai katanya. Nah ini, dari situ saya tahu, oh iya ternyata kalau saya ada gejala ini Nyiputimah aja deh, karena Nyiputimah enak ya, saya suka banget rasanya gitu. Walaupun ya ada pahit dikit tapi tetap rasanya enak. Gitu, beda dengan yang lainnya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Oke, aku lihat chatnya dulu ya. Masih kosong. Wah, kosong. Aku sapa dulu aja deh. Sini ada siapa Boleh. aja nih? Ada Beb Upi Wahyuni, ada Beb Agmia Alia, ada Beb Ana Ratnawati, Beb Desi, Beb Ella Larustini, Beb Eni Suhaini, Beb Eti Setiawati, ada Ibu Gubernur, ada Beb Heni Syabi, Beb Intan NJ, Beb Heriani Wahyu, Beb Ira Purnamasari, Beb Nazima Fitria, Beb Nani Triana, Beb Ninis, Beb Nur Aini, Beb Pia, Beb Popon, Beb Rahmah, Beb Rida, Beb Rika, Beb Rutsri, Beb Siti Juwariah, Beb Siti Rahmawati, Beb Sri Puri. Wow, Masya Allah nih nambah lagi ya. Tuh, ada Beb Trihanda juga, ada Beb Widya, Beb Winda, Beb Yamdede, Beb Yati Hafi, Beb Yudia Valentina, Beb Yulistianingsi, dan Beb Yuyun Subang. Nih ada pertanyaan nggak seputar Nyiputimah? Boleh. Oke, aku lihat chat nih mulai pada masuk. Dari Ibu Gubernur nih, aku mau testimoni semalam. Perut sakit banget, kayaknya kedinginan seharian di Hof, katanya. Dikira mau Oh, iya. haid, daunnya emah kambuh. Kemarin kayaknya nih. Mau pakai video nggak? Nih, Ayo Ibu Gubernur mau pakai video nggak? Halo. Boleh katanya, sok. Ditunggu ya. cus. Mana nih? Ibu Gubernur nih. Masih pakai mukena. Gak apa-apa. Gimana nih? Apa kabar Ibu Presiden Keperawanan? Alhamdulillah luar biasa, cetar Mbah Ya. Henol. Cetar Mbak Henol ya. Itu aku mau cerita nih malam ya. Malam tuh kayaknya kecapean, bukan kecapean ya Beb. Mungkin karena kita seharian di hotel ya. Terus pulang dari sana tuh ceritanya makan biasa ya. Neng Indah, kita kan di sana makan terus ya, Neng Indah ya. Tapi terus masuk angin ya. Terus semalam tuh perut sakit banget sampai melilit, Neng. Beb, sampai melilit terus dikirain mau haid gitu. Ya. Akhirnya minum rempah perawan kan. Minum rempah perawan deh biar nggak sakit pinggang, biar nggak sakit perut gitu. Terus ternyata mahnya kambuh, Neng. Oh, semalam tuh pas mau tidur tuh sakit sampai Ola tuh nangis ngelihat aku kesakitan, Neng. Sampai Umi jangan sakit apa gitu ya. Terus aku bilang aku kan sampai ini apa? Sampai apa ya tikusruk lah gitu di kasur gitu ya. Sampai di bener. Sampai apa sih namanya itu teh? Gini lah, sampai gini-gini lah gitulah. Sakit banget lah gitu ya. Terus kata si Dadi minum Nyiputimah aja kali ya gitu. Jadi laki aku udah tahu tuh dia kalau udah sakit masuk angin juga dia Nyiputimah, terus udah kena mah dikit Nyiputimah gitu Beb. Jadi bener udah kayak P3K di rumah aku juga gitu. Nih Sena sama Nyiputimah teh. Terus aku malah minum Nyiputimah kan akhirnya karena perut aku melilit banget nggak kuat sampai keringet dingin sampai kayak
kayak mau lahiran, kayak apa ya, kayak habis lahiran gitu, mules banget. Terus, minum Nyipu Timah tuh setengah gelas ya, karena udah ngantuk gitu kan. Aku minum aja Nyipu Timah tuh, dalam keadaan panas ya, anget gitu. Aku minum, ya Allah, alhamdulillah Beb, aku bisa tidur. Dan pagi-pagi udah seger lagi, soalnya banyak PR ya, dari Teh Indari, dari Coach Eri, Masya Allah. Semangat. Jadi jadi udah kepikiran di sini PR gitu ya, waduh kalau gue sakit gimana nih, PR gue banyak banget gitu. Begitu, jadi udah pokoknya harus sehat gitu kan. Nggak enak lah ya kalau udah sakit gitu ya Beb ya, apa ya, kayaknya, planning tuh semua terhambat gitu. Jadi alhamdulillah ya Nyipu Timah tuh selalu membantu keluarga kita gitu. Terima kasih Nyipu Timah, udah kayak ini ya, udah kayak testimoni klinik Tongfang. Udah gitu aja, makasih. Tapi ini real testimoni ya. Ini real testimoni, gue nggak diada-adain, beneran. Itu masih ada tuh sisanya, sisa si Nyipu Timah masih ada. Terus, olah non AA itu kalau misalnya udah sakit perut, udah nggak mau makan, udah mulai mual. Kemarin tuh olah sampai dia muntah. Olah tuh muntah karena mungkin dia BAB-nya belum lancar, jadi dia muntah. Terus aku kasih Nyipu Timah Beb. Nggak lama dia pup. Karena memang, dia emang harus pup gitu kan, karena dia belum pup gitu. Terus, suami aku, dia kan banyak kerjaan ya di Dinsos kemarin, itu dia sempet, keringet dingin, terus kata dia nih, "Ini kayaknya kena mah deh," terus dia ada masuk angin juga. Aku kasih Nyipu Timah aja Beb, alhamdulillah, masya Allah, suamiku tidur, besoknya dia kegiatan lagi, pergi lagi kerja gitu. Nggak pakai obat, ya memang ya kita udah minum obat Beb, karena kita takut ya misalnya kalau dikit-dikit obat gitu. Jadi kita kembali ke herbal aja deh semuanya. Terus mama aku juga kalau aku ngelihat bukannya Nyipu Timah tuh dia, "Mau dong mama," gitu. Jadi 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 udah jadi produk favorit keluarga kita deh. Begitu, Masya Ibu Allah. Presiden. Udah dadah, muka aku kecil banget. Makasih ya Ibu Gubernur, Masya Allah nih Sama-sama real Bu testimoninya. Presiden. Ya, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya luar biasa ya, Nyipu Timah sudah jadi favorit katanya di keluarganya Ibu Gubernur ya, terus jadi P3K juga. Nah kalau teman-teman gimana nih? Ada lagi mungkin yang kita balik lagi ke chat? Boleh, bentar ya. Dari Uni Yudia, aku hadir Nyai. Dari Teh Agnia Alia 12. Nyai, kalau kram perut itu kenapa ya? Kram perut nih, kenapa katanya? Kram perut, itu kena dingin atau gimana Beb? Ya, coba untuk Beb Agnia bisa diperjelas lagi nggak ya? Atau Ya mau kalau ini langsung nanya? jadi biasanya kram perut itu karena, ada sesuatu aktivitas gitu Beb, atau, dia kena, dingin gitu ya, atau terlalu hot gitu. Seperti ya kena dingin ya, kalau kena dingin atau kita sedang berenang kadang kram perut, ini adalah otot-ototnya jadi nggak bekerja dengan baik gitu, apa ya disebutnya tuh, saya lupa lagi. Nah ini, harusnya kita kurangin ya dingin-dingin, jangan terlalu, ini gitu, terus minum yang, hangat-hangat seperti Nyesena, terus, wedang lelaki juga boleh gitu. Rempah perawan juga bisa ngurangin, kram-kram gitu ya, karena dia kan melancarkan, peredaran darah gitu, Beb. Jadi, eee, tidak tidak tersumbat lagi gitu. Gitu, Iya. Beb. Lanjut ya. Iya. Dari Beb Upi Wahyuni Mumtaza. Sama Nyai, kita kalau ke dokter obatnya nggak pernah diminum. Tetap aja obatnya pakai herbal. Lanjut dari Beb Intan NJ. Oh, ini menyapa. Halo Nyai.
Terus Halo, Beb. masih Beb Upi Wahyuni ya, apalagi sekarang kenal Ratu-Ratus katanya. Masya Allah. Dari Beb Desi, Nyiputi mah kesukaanku Nyai. Ini Beb Desi juga nih ya, keluarganya semua pada nyetok Nyiputi mah gitu. Pecinta Nyiputi mah ya. Iya, lanjut dari Beb Rahma. Nyai Nyiputi mah kalau untuk penyakit autoimun bisa nggak? Saya tuh pernah dengar ya Beb ya, ini tentang autoimun. Jadi waktu saya berobat gitu ke Sinse ya, beliau Ya. bilang autoimun itu butuh tindakan juga gitu ya, tindakan akupuntur. Selain minum yang untuk meningkatkan imunitas gitu. Kayak gitu. Jadi coba deh di-mix konsultasikan ke ini ya, ke Sinse, insya Allah ada solusinya karena kan dia ini ya apa sih namanya langsung ke syaraf-syaraf gitu ya kalau akupuntur gitu Beb. Akupuntur, kok akupuntur pakai F. Gitu Beb ya. Oke, lanjut ya dari Beb Neni Triana. Ini mah hadir nyimak katanya. Hmm, Oke, oke. dari Beb Intan, maaf gak open kamera Nyai. Terus dari Beb Rika, sangat jelas Teh Miu saya yang tanya tadi malam. Apa nih? Iya, saya kasih tahu teman saya kemarin ikhtiar aja dengan Nyiputi mah. Dari Beb Rika nih, semalam katanya. Udah bertanya kali ya ke Nyai Iya. langsung. Oke, lanjut dari Beb Nini. Saya rutin minum Nyiputi mah teh. Alhamdulillah jarang kambuh lagi mah. Rasanya juga saya suka. Wih, Masya Allah. Dari Beb Heni Syabi. Nyai, untuk orang kena diabetes, kalau minum Nyiputi mah baiknya gimana ya cara minumnya? Karena kan ada gula putihnya. Gimana nih? Iya. Orang yang diabetes ya biasanya kalau minum obat dari dokter itu dia kontra sama lambung Beb. Jadi itu biasanya ini komplikasi gitu ya jadi dari diabetesnya dia punya masalah lambung juga gitu. Itu seperti itu. Kalau saya belajar dari guru saya gitu ya, diabetes ini adalah gangguan dari satu ya pankreas ya kalau nggak salah. Pankreas yang bermasalah. Jadi sebaiknya kita gunakan obat-obatan eee, yang mengobati itu atau tindakan yang mengobati itu. Nah, biasanya ada akupuntur, terus ada eee, minuman untuk diabetes itu insulin. Insulin juga masih kurang bagus, yang bagus itu daun Afrika ya, sama kunyit hitam. Itu yang bagus buat diabetes kalau kata guru saya nih. Nah, terus kalau dia kena lambung gitu ya, ya baiknya memang minum kunyit putih atau kunyit hitam itu, tapi ya itu tanpa gula, Beb. Kalau misalnya mau dicoba dia punya diabetes gitu ya, terus kemudian kontrak sama lambungnya, dicoba sedikit-sedikit dulu, setengah dulu gitu. Terus kita cek aja si ininya darahnya. Jadi enggak kayak "Oh ini mah aman inilah kita minum aja," enggak kayak gitu. Kita tetap ya, cek gitu, kita analisa, eee, seperti apa gitu perkembangannya gitu. Kan dokter juga sama ya ketika memberikan obat di rumah sakit gitu, ketika kita dirawat, dia kan observasi ya, dia analisa gitu. Dikasih obat ini kayak gimana nih reaksinya, sembuh nggak? Dikasih obat ini gimana? Kasih obat ini gimana? Kayak gitu kan. Jadi ya meskipun bukan obat coba-coba ya, tentunya ada, sudah ada ilmunya gitu. Nah ini pun sama untuk diabetes, kalau saran saya ya ketika, ada masalah diabetes itu coba konsultasikannya ke, Sinse gitu. Terus pengobatannya upayakan dengan obat-obatan, eee, yang tradisional dan makanannya terutama ya. Karena diabetes ini biasanya dari makanan dan pola tidur katanya. Habis makan tidur. Nah, ini yang menyebabkan diabetes. Terus apalagi minumnya yang manis-manis gitu ya. Apa, kayak saudara saya tuh dia makan nggak banyak,
tapi setiap hari itu minum, minuman instan yang manis-manis, gitu. Itu setiap hari gitu. Eee, dia badannya nggak gede juga, cuman tiba-tiba ketika periksa, diabetes gitu. Nah ini juga pola makan juga dijaga gitu. Terus, ya itu Beb, kalau ini kontra ya, jadi kita dicobakan dulu minumnya setengah dulu gitu, seperti apa nanti, reaksinya, paling seperti itu. Kalau misalnya, oh ternyata malah tambah naik nih sedikit si gulanya, ya sudah stop aja, ganti aja misalnya bikin aja dari kunyit gitu ya, dari apa, untuk lambung kan banyak ya, kunyit diparut boleh, terus, kunyit putih diparut boleh, kunyit hitam diparut boleh, kayak gitu. Itu aja Oke, paling Beb, cuman paling agak lama aja gitu. oke. Oke. Lanjut dari Beb Anna Ratnawati. Bunda nih, hadir Nyai. Lanjut Oke, dari Beb tenang. Juli Setianingsih. Saya kemarin pas kena gejala COVID, cuman pakai nyisena, wedang lelaki, dan uap timung spa. Alhamdulillah sembuh tanpa ke dokter dan obat-obatan kimia sama sekali nih, biiznillah. Masya Masya Allah ya. Allah, alhamdulillah. Oke, lanjut dari Beb Ira Purnamasari. Pengalaman keluarga banyak yang terkena lambung, sekarang sudah ada solusinya, Nyi Putih mah. Masya Allah, sekeluarga. Oke, lanjut. Dari Beb Desi Kurniasari. Pokoknya aku cinta banget sama Nyi Putih mah, perlahan GERD aku mulai enakan. Apapun harus rutin kalau ingin hasil karena ini kan perawatan. Iya, betul banget. Lanjut dari Beb Amatullah. Kalau aku sebelum kenal sama remper mau haid sering sering banget rasain kram perut. Qadarullah minum rempah perawan, alhamdulillah gak merasakan lagi kram perut waktu mau haid. Tapi kira-kira kram perut kalau mau haid itu kenapa ya Nyai? Kram perut kalau mau haid katanya. Kenapa? Itu kan pelepasan itu Beb, pelepasan sel telur ya, dia pecah gitu. Biasanya selain kram juga sakit. Betul. Oke. Lanjut dari Beb Desi Kurniasari. Sampai ada yang ngira testi aku dibuat-buat. Padahal ini pengalaman asli pribadi aku. Emang gak terlihat jelas seperti menurunkan berat badan, tapi kita sendiri kan yang merasakan manfaatnya seperti apa kalau rutin. Ini masih yang nyiputi mah ya. Oke, dari Beb Iya. Rahma Nun. Ya, makasih Nyai. Lanjut. Beb Rida. Udah the best banget emang nyiputi mah kalau mah kambuh cepat-cepat nyeduh nyiputi mah anget-anget. Kadang kalau kerjaan numpuk karena pusing solusinya nyiputi mah. Masya Allah. Masya Kerjaan Allah. numpuk. Oke, lanjut dari Beb Nur Aini. Nyiputi mah juga bagus untuk nyeri. Saya pernah sakit kepala nyeri luar biasa. Minum nyiputi mah 3 kali malamnya udah reda. Oh ini produk lain ya disensor. Udah di skip sekarang. Sakit kepala tinggal minum nyiputi mah. Oh, Masya Allah. Ini lanjut ya. Yang terakhir dari Beb Yuli Setianingsih. Nyiputi mah pernah minum dulu pas pulang kampung tahun 2020 setahun yang lalu. Perjalanan jauh Batam ke Purwokerto. Capek, masuk angin, mual rasa mau muntah, demam juga. Alhamdulillah di Purwokerto ada stok nyiputi mah. Langsung deh nyeduh dan minum nyiputi mah. Gak lama muntah-muntah. Nyai tapi abis itu demam turun. Lebih enakan. 3 hari ikhtiar minum nyiputi mah dan wedang lelaki biiznillah sembuh. Sempat kepikiran parno juga Nyai, jangan-jangan kena COVID, soalnya pas lagi hangat-hangatnya tahun pertama COVID menyerang. Oke, solusinya nyiputi mah. Masya Allah. Masya Allah ya. Banyak ya ternyata yang terbantukan oleh nyiputi mah nih Nyai. Ya alhamdulillah, Masya Allah, aku terharu. Indah juga kan sekarang gitu ya, dikit-dikit Iya, nyiputi mah, dikit-dikit nyiputi mah. betul. Apalagi anak kosan gitu ya, yang pola makannya nggak teratur. Aku nyetok di kontrakan nih teh, nyiputi mah. Bahkan senang pedas, kamu mah. Iya, betul banget.
Jadi sekarang makan pedas gak khawatir lagi. Tapi jangan dibiasakan tetap pola makan. Terus habis makan Iya, jangan bobo. enggak. Senang Kayaknya pedas apa mah nih? sama ya, sama. Aku juga suka pedas. Sokadita gitu ya. Enar-enar juga Iya, sekarang mah gak kuat pedas gitu. Tapi alhamdulillah sih semenjak ada Nyiputi mah memang agak terbantukan ya. Jadi nggak terlalu iya, ada cabai dikit ngelepar gitu. Kalau dulu mah ada cabai dikit udah gemeter aja. Ya Allah, iya. kataku ini gimana ya? Tapi alhamdulillah semenjak ada Nyiputi mah nggak dikit-dikit gemeter, dikit-dikit gemeter gitu. Iya, sama biasanya kalau makan yang terlalu pedas itu langsung ngejungkel gitu sakitnya. Tapi semenjak ada Nyiputi mah ya alhamdulillah gitu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Beb Desi Kurniasari. Nyai mau tanya dong, emang punya lambung makan donat bumbu kacang ngaruh ya? Soalnya aku belum Ngaruh, lama makan donat, sate, tapi bumbunya aja langsung drop lagi lambung katanya. kacang yang ngaruh. Kacangnya teh kacang. Iya, kacangnya. Terus kalau ini juga apa, di donat kalau dia pakai pengembang itu, kayak pengembang roti ya, nah itu juga ngaruh, Beb. Kita kalau makan roti juga kan suka gemeter gitu, gemeter terus udah mah dia, ada pengembang, dia Oh iya juga benar. heeh, ya ada gula yang diolah gitu. Jadi ya itu, kadang ke lambung itu kalau kata orang tua mah seukeut gitu ya, Oh tajem gitu. pantesan. Pantesan Nyai aku baru tahu nih. Aku biasanya ya sarapan roti waktu itu beli gitu. Terus itu langsung perih, bukan kenyang. Iya kan? Terus, apalagi Ya, minumnya teh manis, ulala. ya Allah itu pas aku sekolah kadang kayak gitu, pantesan perih terus ya. Baru tahu. Iya, minumnya, teh manis atau minumnya susu susu Iya, apa, instan atau susu yang itu kental manis. Nah itu iya. udah ini banget deh kayaknya, eee, Hmm, cocok banget buat, bikin perih gitu ya. Jadi si apa, jantung teh serasa digantung kata orang tua mah, itu perihnya betul kayak banget, gitu. betul banget. Ya, Masya Allah, aku baru tahu ini. Dari Ya jadi Bebdesi pantes Nyai sekarang sakit banget, lebih sakit dari sebelumnya. makanya hati-hati Beb, kacang-kacangan jangan dulu, apalagi kacang diolah, terus, dia ada roti-roti gitu ya. Iya, Katanya kentang juga, bisa bisa kena kena lambung. lambung. Kayaknya kentang kalau digoreng deh Beb, kalau dikukus nggak begitu ini, tapi kalau, untuk yang apa, umbi-umbian yang bagus untuk lambung itu, singkong, singkong rebus atau si apa, perasan singkong, apa itu namanya? Aci singkong ya? Iya, Aci, Kan benar. heeh, ya aci singkong ya itu yang bagus buat lambung. Jadi dia sama kayak kunyit gitu, bisa melapisi, si lambung-lambung yang luka kayak gitu. Terus dia Hmm, juga bisa heeh, buat kanker juga si aci singkong, asal jangan diolah aja, parut, peras, diminum deh gitu, kayak gitu oke. caranya. Dari Baby Yuyun Subang. Seminggu yang lalu karena makan kurang teratur karena antar jemput anak-anak yang jaraknya lumayan jauh, suatu hari pulang sekolah anak-anak pinggang sakit. Asarnya malah minum rempah perawan, tapi lumayan agak baikan. Setelah Isya, pas mau tidur minum nyiputimah. Alhamdulillah paginya baikan sakit pinggangnya. Sekarang lagi terasa lagi nih sakit pinggang. Lagi mau minum nyiputimah lagi katanya. Iya, Oke, semoga cepat dari Beb. sembuh. Oh iya, benar. Semoga cepat sembuh dia, Teh. Dari Beb Desi Kurniasari. Apalagi nih yang nggak bolehnya Nyai biar gak salah makan lagi. Apalagi ya melon tuh nggak boleh, buah pir, buah-buahan, hati-hati, banyak yang nggak boleh, pedas-pedas, terus apalagi ya, aku lupa,
Nanti aku absen deh di grup ya. Dari Boleh, boleh. buah-buahan, dari makanan gitu ya. Iya, karena Nyai juga sempat ini ya, salah yang makan melon itu. Oh iya bener, jadi sesak napas terus gitu ya. Iya, Ini kasus padahal. nggak sembuh-sembuh ya. Udah minum Nyiputima baikan gitu kan, terus tiba-tiba habis, minum jus melon, kok aku sesak lagi ya gitu. Aku nggak mikir itu adalah penyebabnya jus melon, Masya Allah. Baru tahu juga. Dari Beb Siti Rahmawati, Assalamualaikum Nyai. Eh, ini apa nih? Saya Ada kali. kunyit putih. Oh, saya kali ya. Saya ada kunyit putih dekat rumah. Saya tanam sejak beberapa tahun lalu, tapi jarang dikonsumsi kecuali sekali sekali pada saat Pada haid saat saja. haid. Kira-kira diapakan ya supaya bisa jadi jamu yang awet? Soalnya kalau saya gali terus simpan, biasanya cepat membusuk. Iya betul. Kunyit putih itu rentan banget ya, cepat banget busuk dan bau banget gitu. Jadi, di ini aja, iris tipis-tipis, Beb, dijemur, dikeringin, nanti boleh dikonsumsi gitu, digodok sedikit-sedikit kayak gitu, atau terserah lah, bisa sih kayak gitu kalau mau diawetkan. Oke, dari Beb Desi, aku tunggu ya Nyai, penting banget buat aku. Oke, asyap. Dari Beb Eni Suhaini, Nyai daun Afrika itu kayak gimana ya? Baru denger soalnya buat bapaknya temen punya diabetes soalnya. Daun Afrika. Daun Afrika itu kayak apa ya, Beb? Daunnya sih kayak rumput gitu ya, cuman masih jarang saya juga baru punya satu, itu pun baru tumbuh tuh dikasih sama Sinse waktu itu, katanya nih, tanaman langka, tanam gitu. Kalau beliau tuh ya apa-apa nih tanam, guru saya Oke. kayak gitu. Nyai Oke ini udah jam 6.42, takut kita diusir dari Zoom. oke baiklah. Aduh, Beb Desi, boleh ya ditanya aja ke Nyai Ratu Official, nanti kita jawab. Atau di Q&A ya. Iya, nanti boleh googling deh kalau ini, daun aprika Beb ya, atau nanti saya foto yang di depan itu saya kirim ke grup ya. Oke. Oke, semuanya terima kasih ya yang udah gabung hari ini. Semoga mendapatkan insight baru. Terus terima kasih ya Teh Miu. Terima kasih sudah bisa Iya, mengisi hari sama-sama. ini. Oke, sebelum ditutup, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa besok Zoom lagi ya. Semoga biar setiap harinya mendapatkan insight baru. Oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat closing bertubi-tubi ya. Iya, Semangat. semangat. Amin. Oke.